Oke guys, kembali lagi bareng gua yaitu Mimin yang di admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, setelah gua bahas chapter 447 di video sebelumnya, pada video kali ini gua akan membahas Lukisim chapter 448 coy yang udah rilis pada hari Kamis malam coy. Oke guys, sebelum ke poinnya, gue mau cerita sedikit guys. Kemarin gua galau karena ya kalian tahu sendiri lah, ada berita kalau Lukisim bakal hiatus dan berita itu sudah ada di mana-mana seperti di TikTok dan juga Facebook. Gue sendiri juga belum cek kebenarannya guys, tapi mau itu benar atau salah, yang penting Lukisim chapter 448 udah rilis kemarin malam guys. Oke guys, gue juga mau mengucapkan terima kasih kepada 517 orang yang sudah subscribe channel ini coy. Yes, alhamdulillah akhirnya channel ini mencapai 500 juga guys. Itu semua berkat dukungan kalian guys. Dan juga gue juga mau mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah menonton dan juga komen di video gua sebelumnya guys. Dan mohon maaf gua agak bisa nyebutin satu persatu orang yang komen di video gua sebelumnya guys. Oke guys, sebelum masuk ke inti video, alangkah baiknya jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe coy dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua guys. Dan apabila kalian suka dengan video ini nanti, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian guys. Oke guys, pada video kali ini gua akan menyebutkan sekitaran ada 6 poin dan juga 3 teori yang dapat gua temukan di Lukisim chapter 448 guys. Apa aja itu? Langsung saja kita meluncur ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama, sesuai dugaan dan teori Mimin sebelumnya guys, yang mengatakan kalau sisi gelap anak perusahaan pertama adalah menjadikan seseorang, bahkan kalangan atas, menjadi ODGJ guys, karena disuruh oleh keluarganya untuk menguasai semua harta dari orang yang dijemput paksa tersebut guys. Itu poin yang pertama. Ternyata setelah sekian lama akhirnya teori Mimin ada yang benar juga guys. Gua lumayan seneng sih. Oke, poin yang kedua. Oke guys, di chapter ini kita juga ditujukan sesuai yang dikatakan oleh Pak Yungsu bahwa rumah sakit jiwa di anak perusahaan pertama tidak melanggar aturan dan juga tidak melanggar hukum, karena ada hukum yang jelas yang mengatur rumah sakit jiwa, sehingga Pak Yungsu dan kawan-kawan tidak bisa mengusik secara langsung rumah sakit jiwa tersebut. Tapi yang ilegal dan menjadi sisi gelap anak perusahaan pertama adalah cara memperlakukan pasiennya guys. Mereka diperlakukan tidak selayaknya manusia dan tidak ada HAM bagi pasien di RSJ-nya Baik Hangyul. BTW RSJ-nya Baik Hangyul itu pasiennya itu sebenarnya normal-normal saja guys. Namun karena poin pertama tadi disuruh oleh anggota keluarganya yang sangat menginginkan harta, maka orang tersebut dijemput paksa oleh tim pertolongan pertama sesuai di video gua sebelumnya guys. Itu untuk poin yang kedua. Poin yang ketiga. Oke guys, sesuai teori Mimin ya. Teori Mimin ini menurut Mimin benar lagi. Sesuai teori yang ini, guys, teori yang ketiga. Kita juga diperlihatkan PHS botak sudah bangun. Tapi kali ini dengan wajah yang segar, bukan yang seperti sebelumnya. Menurut Mimin, ini bisa menjadi indikasi bahwa PHS botak akan ikut ambil peran dalam menghancurkan anak perusahaan pertama, seperti saat PHS menghancurkan anak perusahaan kedua. Bahwa ada cara menghancurkan anak perusahaan pertama, yakni cara yang akan digunakan adalah cara yang sama untuk menghancurkan anak perusahaan kedua, yaitu menghancurkan dari dalam. Karena menurut Mimin, anak perusahaan pertama terlalu kuat jika diserang dari luar secara terang-terangan, dan juga anak perusahaan pertama mainnya terlalu rapih dan sulit diungkap jika tidak ada yang menyusup dari dalam. Maka dari itu, tugas menghancurkan dari dalam diserahkan kepada Kwak Jihan, yaitu adik dari Kwak Ji-chang guys. Itu untuk poin yang ketiga. Oke, poin yang keempat. Pada chapter ini kita juga diperlihatkan Wang Jaewon. Ya, kalau kalian nggak tahu Wang Jaewon itu siapa, Wang Jaewon adalah bos di anak perusahaan keempat atau eksekutif di anak perusahaan keempat yang tertangkap saat ARK anak perusahaan ketiga. Kalau kalian lupa anak perusahaan ketiga itu apa? Anak perusahaan ketiga adalah dipimpin oleh Vivi dengan Dali Kasino guys. Padahal sisi gelap anak perusahaan ketiga adalah obat-obatan terlarang. Dan seperti yang Mimin jelaskan pada poin nomor 2 tadi, bahwa rumah sakit jiwanya Baik Hangyul tidak ada HAM untuk pasien. Dan juga seperti teori Mimin nomor 1 di video sebelumnya, bahwa sisi gelap anak perusahaan pertama pasti ada hubungannya dengan farmasi. Dan itu terbukti bahwa di anak perusahaan pertama, pasiennya dicekoki obat penenang dengan dosis yang sangat brutal guys. Itu untuk poin yang keempat. Oke guys, poin yang kelima. Pada chapter ini kita juga diperlihatkan bahwa Kwak Jihan dengan perintah dan arahan dari Pak Yungsu, dia menemui dan kontak dengan Wang Jaewon.
Hwang Jae-won ya guys ya. Dan akan mengajak Hwang Jae-won, susah banget namanya cuy, kita panggil Jae-won aja. Dan dia akan mengajak Jae-won untuk bekerja sama dengan diiming-imingi akan bisa menyelamatkan Seong Seong-gun, yakni anak seorang mafia asli ya guys ya. Nah, kira-kira apakah dia mau memenuhi dan bersepakat dengan Kwak Jihan? Akan gue bahas di teori guys. Oke, next. Oke guys, untuk poin yang keenam sekaligus poin yang terakhir, kita juga diperlihatkan Jin Ho Bin akhirnya mau join ke Alia telah dibujuk oleh Park Hyung Suk dengan cara menunjukkan gambar Tae-jin. Dan setelah itu Jin Ho Bin terlihat sangat marah. Nah, kenapa Jin Ho Bin sangat marah? Nanti kita akan bahas bersama di teori guys. Oke guys, itu tadi 6 poin yang dapat gua temukan di Logism chapter 448. Kita langsung beralih ke teorinya guys. Let's go. Oke guys, teori yang pertama. Di panel ini, ya benar, di panel ini kita diperlihatkan Park Hyung Suk bilang akan bekerja sama dengan mereka. Nah, menurut Mimin, mereka yang dimaksud oleh Park Hyung Suk adalah orang-orang yang peduli dengan hilangnya para kalangan atas tersebut, atau orang yang ingin menolong para kalangan atas tersebut. Jika memang para pasien di rumah sakitnya Baek Hang-yul adalah para kalangan atas, tentunya kan ada yang mencarinya karena sudah lama tidak terlihat dan dinyatakan menghilang. Tapi tentu saja Park Hyung-suk dan kawan-kawan tidak tahu siapa saja yang sedang mencari pasien di rumah sakit jiwanya Baek Hang-yul tersebut. Nah, menurut Mimin, sekaligus ini akan menjadi teori dari poin kelima di atas. Cara mengetahui siapa anggota keluarga yang sedang mencari pasien adalah dengan cara bertanya langsung ke pasiennya dengan melalui Kwak Jihan dan juga Hwang Jae-won. Dan mungkin jika ada kesempatan, Park Hyung Suk Ori akan langsung menemui Hwang Jae-won. Tapi guys ya, tapi ini tidak akan semudah itu. Karena apa? Ya karena orang yang menjebloskan para pasien ke RSJ-nya Baek Hang-yul adalah keluarganya sendiri. Jadi kemungkinan mereka yang dimaksud oleh Park Hyung Suk adalah kolega-kolega dari pasien tersebut guys. Itu untuk teori Mimin yang pertama. Menurut kalian gimana teori Mimin yang pertama? Komen di bawah ya. Oke guys, teori yang kedua. Di chapter ini dan juga di panel ini kita diperlihatkan wajah Jin Ho Bin yang sangat-sangat marah. Bahkan dia mengatakan akan menghabisi Tae-jin itu sendiri dengan tangannya. Sebenarnya apa sih yang pernah dilakukan oleh Tae-jin sehingga membuat Jin Ho Bin semarah itu? Padahal katanya Junryang kan bersaudara. Nah, teori Mimin ada di sini. Menurut Mimin dan menurut teori Mimin, ada beberapa hal yang mungkin membuat Jin Ho Bin sangat marah kepada Tae-jin, yakni yang pertama, Cheon Tae-jin yang membuat kondisi atau situasi sehingga Jin Ho Bin mau nggak mau harus menghabisi orang. Mungkin seperti Jin Ho Bin dikeroyok sehingga Jin Ho Bin harus menghabisi orang agar bisa selamat. Atau bahkan yang paling parah atau yang lebih parah, Jin Ho Bin tidak pernah menghabisi orang, tetapi dia difitnah oleh Tae-jin. Yang kedua, Tae-jin pernah menyentuh atau mengusik keluarga Ho Bin. Mungkin Tae-jin pernah mengusik Kim Mi-ru maybe, sehingga membuat Jin Ho Bin sangat-sangat marah guys. Yang ketiga, Jin Ho Bin sangat marah ke Tae-jin karena Tae-jin mempermalukan nama Junryang. Maksudnya gimana Min? Maksudnya Junryang kan tidak tunduk kepada siapapun dan menjadi bawahan orang lain. Tapi kenapa Tae-jin mau menjadi bawahan orang lain? Dan dia juga masih mengenakan jaket Junryang. Yang keempat, ini menurut Mimin agak liar, tapi Mimin masukkan. Yang keempat, mungkin Tae-jin ini adalah korban yang dihabisi oleh Jin Ho Bin dan rupanya dia masih hidup. Dan mungkin juga luka di dada Tae-jin adalah luka yang disebabkan oleh Jin Ho Bin. Nah, menurut kalian teori Mimin yang nomor 2 gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, teori yang ketiga sekaligus teori yang terakhir. Menurut Mimin, jika Aliat menyerang anak perusahaan pertama langsung dari depan, maka serangan mereka sudah dipastikan akan gagal. Karena apa? Ya, karena Aliat masih belum mumpuni untuk melawan anak perusahaan pertama dari depan. Karena di anak perusahaan pertama terlalu banyak orang-orang yang sangat kuat. Sedangkan di Aliat, orang kuatnya masih bisa dihitung oleh jari, termasuk Kwak bersaudara yakni Kwak Jihan dan Kwak Ji-bum. Mungkin kalian nanti ada yang bilang gini, kan ada Big Deal Mim. Ya, Mim setuju, Big Deal pasti akan datang dan membantu Aliat. Tapi yang gak langsung datang dong. Selain member Big Deal masih terpencar, kalau Big Deal datang dan langsung join war, malah jadinya gak seru guys. Karena kayak belum apa-apa kok langsung war gedan, ini kan kurang seru. Contohnya, lihat arc Big Deal sebelumnya guys. Big Deal harus merasakan putus asa terlebih dahulu baru PHS dan kawan-kawan datang. Dan juga kemungkinan
di next chapter akan ada hambatan yang muncul untuk menjegal rencana Aliyat. Karena menurut Mimin, kalau anak perusahaan pertama ini tenang-tenang aja dan malah kelihatan tidak peduli, justru itu yang mencurigakan, guys. Nah, menurut kalian gimana, guys? Dan menurut Mimin ya, menurut Mimin ini pendapat pribadi Mimin, Aliyatnya sekarang belum cukup untuk mengalahkan anak perusahaan pertama dan juga mengalahkan Ilhaewi, guys. Iya benar, memang PHS diajari oleh Jonggun, terus Vasco diajari oleh Praktak, Lezin diajari oleh Goshop, Jae diajari oleh gurunya, dan juga ada Hyunsung yang diajari oleh Mataiso, ada Jin Hobin, ada kuat bersaudara. Iya, gua tahu Aliyat itu sangat kuat, guys. Tapi di anak perusahaan pertama juga gak kalah kuat, guys. Pertama, di anak perusahaan pertama itu ada anak perusahaan kelima yang dipimpin oleh Jajang dengan plot armor yang sangat tebal. Di anak perusahaan kelima juga ada anak perusahaan kedua, yakni Ryunhei yang pernah menghancurkan geng motor di Jepang. Di anak perusahaan pertama ada Baekho, ada Park Jin Hyung, dan ada Lee Do Kyu. Mereka itu monster-monster semua, guys. Belum lagi bawahan-bawahannya yang kruco-kruco itu pasti sangat banyak. Jadi menurut Mimin, Aliyat yang sekarang masih belum mumpuni jika harus menyerang anak perusahaan pertama dari depan. Maka dari itu Park Hyung-suk mengarahkan Kwak Jihan untuk menghancurkan anak perusahaan pertama dari dalam, guys. Tuh menurut Mimin. Menurut kalian gimana, guys? Komen di bawah ya. Oke, guys, itu tadi 6 poin dan juga teori yang dapat Mimin temukan di Lookism chapter 448. Apabila kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share dan subscribe channel gua, nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua, guys. Oke, guys, sampai jumpa di next video. Bye bye. Oh iya, jangan lupa berteori di kolom komentar. Oke, bye bye.